Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wanasari kembali hadir dalam tayangan Apa Kabar Medan edisi Bincang Tokoh. Nah, episode kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah. Wah, ini akan menjadi perbincangan yang sangat menarik karena kita akan membahas soal anggaran, soal aset, dan bagaimana pemerintah Kota Medan mengelola keuangan agar sesuai dengan target-target yang ingin dicapai. Nah, tentu untuk membahas tema ini, saya tidak sendiri. Sudah ada narasumber, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bapak Zulkarnain. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Sehat ya. Pak, ini akhir Mungkin tahun. Selamat pagi ya bagi pemirsa TV One ya. Selamat pagi. Nah Pak, ini akhir tahun lagi sibuk apa nih Pak? Ya, tentunya kan pada akhir tahun kita menyelenggarakan secara simultan ini sebenarnya semua siklus APBD, baik penganggarannya, penata usahanya juga cukup tinggi intensitasnya ya. Kita juga harus menyiapkan pelaporan dan pertanggungjawaban APBD ya untuk 2023. Di samping tentunya ya mendorong bagaimana pemanfaatan aset yang lebih luas ya. Oke, udah ketuk palu ya Pak ya untuk 2023? Sudah ya. Syukur alhamdulillah ya, bulan lalu sudah ya, bulan November, dan dalam minggu ini juga ya insya Allah akan terbit peraturan daerah tentang APBD 2023. Nah, ini akan menjadi pembahasan yang menarik Pak. Kita juga pengen tahu kira-kira apa saja nanti yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Medan melalui BPKAD ini lewat anggaran yang sudah ketuk palu untuk tahun 2023. Nah, pertama ini Pak yang ingin pemirsa tahu, mungkin yang sangat mendasar. Kalau selama ini masyarakat hanya tahu instansi-instansi, nah ternyata ada satu badan yang sangat bisa dikatakan sangat penting ya Pak ya di sebuah pemerintahan, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pak, boleh dijelaskan ini sebenarnya apa sih ini Pak, tupoksi atau tugas-tugas BPKAD ini? Jadi memang Mbak ya, fungsi pengelolaan keuangan daerah itu sebenarnya salah satu dari fungsi ya ataupun urusan desentralisasi ya bagi daerah-daerah otonom ya termasuk Kota Medan. Jadi memang kalau kita analogikan dengan anatomi tubuh gitu ya, mungkin pengelolaan keuangan daerah ini seperti jantungnya ya, Pak, ya, yang menyalurkan semua ya kebutuhan pembiayaan pembangunan kota kita ya, sesuai dengan tentunya prioritas-prioritas pembangunan kota yang sudah ditetapkan ya, seperti itu. Oleh karena itulah sebenarnya BPKAD itu punya beberapa fungsi pokok. Yang pertama, fungsi penganggaran yang secara implementatif tadi disinggung ya, bagaimana merancang, membahas, menetapkan bersama-sama dengan DPRD menjadi peraturan daerah. Nah, itu fungsi BPKAD. Yang kedua, fungsi pelaksana dan penata usahaannya. Nah, fungsi penata usahaan ini ya tentunya ya di situ ada fungsi ya pencatatan, penyaluran ya belanja-belanja daerah untuk seluruh OPD. Jadi menyalurkan semua ya seluruh kebutuhan belanja daerah kepada seluruh OPD. Itu fungsi-fungsi penata usahaan. Yang ketiga tentunya fungsi pelaporan dan pertanggungjawaban. Kita tahu kan pengelolaan keuangan daerah itu punya salah satu prinsip, ada prinsip akuntabilitas. Makanya pelaporan dan pertanggungjawaban juga punya kedudukan dan fungsi yang cukup penting. Bagaimana mengelola keuangan daerah ya secara akuntabel gitu ya, sehingga pengelolaan APBD yang memiliki akuntabilitas yang tinggi seperti itu. Nah, tapi di samping fungsi keuangan daerah, BPKAD juga sebenarnya punya fungsi lain, yaitu fungsi penatausahaan dan pengelolaan aset daerah. Atau dalam bahasa teknis ini sebenarnya aset ini adalah barang milik daerah ya. Nah, kalau fungsi pengelolaan barang milik daerah ini tentunya ya ada fungsi penatausahaan di dalamnya. Tentunya semua aset itu kan punya nilai uang, nilai ekonomis gitu ya, nilai finansial. Makanya semua aset kita, baik aset yang bentuknya persediaan, barang modal gitu ya, tanah, bangunan ya, dan sebagainya, prasarana-sarana. Nah, itu tentunya harus diinventarisasi dengan baik, dilakukan pembukuan dan pelaporan dengan baik ya, dan dimanfaatkan secara efisien, efektif. Kira-kira itulah ruang lingkup ya fungsi-fungsi yang diselenggarakan oleh BPKAD Kota Medan ya. Nah, fungsi-fungsi ini tentunya ya
akan memberikan pengaruh terhadap kinerja secara keseluruhan ya dari proses pembangunan kota yang sudah ditetapkan atau yang diselenggarakan kira-kira gitu. Nah Pak, untuk tahun 2023 anggaran sudah diketuk nih beberapa hari yang lalu oleh DPRD. Kemudian kapasitas fiskal untuk tahun 2023 dan kemampuannya untuk mendukung prioritas pembangunan apa saja nih Pak? Jadi Mbak ya, kapasitas fiskal kita 2023 alhamdulillah ya itu menunjukkan cenderung tren yang meningkat ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini tentunya ya akan memberikan kemampuan yang lebih besar ya dari sisi fiskal, dari sisi kemampuan keuangan daerah untuk ya mendanai berbagai program prioritas pembangunan kota 2023. Nah, APBD 2023 itu dari sisi pendapatannya ya diproyeksikan sebesar 7,2 triliun. Wow. Dari sisi belanja itu sekitar 7,8 triliun. Nah, kita harapkan dari sisi belanja daerah ini mampu ya mendukung kebutuhan pembiayaan ataupun fiskal belanja daerah kita sesuai dengan skala prioritas pembangunan kota yang sudah ditetapkan di 2023. Nah, mungkin ya masyarakat kota kan sudah sangat familiar dengan 5 program prioritas pembangunan kota Bapak Wali Kota. Betul. Misalnya pembenahan infrastruktur, ya, penanggulangan banjir, kebersihan, ya, seperti itu dan seterusnya. Termasuk mungkin program penunjangnya ya, peningkatan pendapatan asli daerah atau fiskal daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, jadi memang kalau dari sisi alokasi ya, alokasi belanja daerah 2023, maka untuk ya pelayanan dasar yang bersifat wajib itu dialokasikan hampir 66 atau 67%, ya sekitar 5,1 triliun rupiah belanja daerah 2023 itu dialokasikan untuk ya kebutuhan belanja urusan wajib ya dan dasar sebagaimana program prioritas pembangunan kota yang sudah ditetapkan ya. Ya, prioritas pembangunan kota ini tentunya kan diselenggarakan secara bertahap dan berkelanjutan. Tapi kan ada beberapa program prioritas ya yang memang targetnya ditetapkan. Misalnya ya 2023 kita harapkan ya jalan layak itu bisa mencapai 98-99% seperti itu. Nah, ini kan tentunya bagian dari ya belanja daerah yang dialokasikan untuk urusan ya wajib dan pelayanan dasar masyarakat seperti itu ya. Nah, jadi dari sisi kapasitas fiskal maka APBD 2023 itu menunjukkan bahwa Pemko Medan punya kemampuan yang memadai gitu ya untuk bisa mewujudkan berbagai program prioritas pembangunan kota ya 2023. Tapi ini juga butuh partisipasi masyarakat. Sebab yang tadi kita sebutkan ya pendapatan daerahnya kita proyeksikan 7,2 triliun, di dalamnya kan ada pendapatan asli daerah. Betul. Nah, bagaimana supaya ya masyarakat wajib pajak ya wajib retribusi dan sebagainya itu punya kesadaran perpajakan juga yang semakin bagus pada tahun 2023 dan masa yang akan datang ya. Sebab kepatuhan kesadaran perpajakan berkorelasi langsung dengan kapasitas kita untuk mewujudkan berbagai target kinerja, sasaran kinerja prioritas pembangunan kota 2023 nantinya. Oke, Pak, saya masih penasaran tentang prioritas pembangunan kota Medan nih tahun 2023 ya Pak, karena ini berkaitan dengan pendapatan daerah nanti termasuk pendapatan asli daerah. Nanti kita berbincang ya Pak ya di segmen berikutnya. Pemirsa, apa kabar Medan akan kembali sesaat lagi.
Anda kembali di Apa Kabar Medan. Nah, Pak Zul, bila tadi Bapak katakan ada 5 program prioritas Wali Kota Medan untuk pembangunan di Kota Medan yang nantinya akan berujung pada peningkatan PAD, kemudian peningkatan pendapatan lah intinya, Pak. Iya, nah, otomatis untuk 5 pembangunan itu artinya kan ada peningkatan anggaran juga yang di-request nih, tanda kutip, kepada DPRD. Seberapa besar, Pak, peningkatan itu, Pak? Ya, jadi dari memang, tahun sebelumnya nih. Ya, jadi memang ya kalau kita bandingkan dengan APBD 2022, ya, dari sisi pendapatan daerah terjadi ya peningkatan yang cukup signifikan sebenarnya. Dari 6,5 triliun ya menjadi 7,2 triliun rupiah ya dari sisi pendapatan. Betul. Ya. Jadi dari 6,5 triliun rupiah menjadi 7,2 triliun rupiah. Sedangkan dari sisi belanja dari 7,6 triliun rupiah menjadi 7,8 triliun rupiah ya. Nah, gap ini sebenarnya dalam apa? Di dalam penyusunan ya struktur APBD itu ada namanya ditutupi. Jadi defisit belanja itu ditutupi dari pembiayaan pengeluaran ya. Tapi yang paling pokok tentunya bagi masyarakat kita bahwa Pemko punya kemampuan pembiayaan fiskal yang cukup untuk membiayai secara terencana, secara terstruktur ya seluruh kebutuhan belanja daerahnya ya sebagaimana prioritas pembangunan kota. Contohnya misalnya untuk bidang infrastruktur ya, jalan dan drenase. Nah, itu saat di tahun 2023 kita alokasikan sekitar 1,4 triliun ya untuk ya peningkatan kualitas jalan dan drenase. Nah, ini kan sebenarnya alokasi anggaran ini berhubungan dengan masalah yang paling mendasar dalam pembangunan khususnya di bidang infrastruktur. Bagaimana supaya masyarakat kota menikmati secara merata seluruh jalan layak. Bagaimana masyarakat ya kota menikmati seluruh kawasan bebas dari banjir seperti itu ya. Jadi semua konsekuensi anggaran ini tentunya ya bisa dialokasikan melalui APBD yang sudah ditetapkan. Tapi perlu juga kita sampaikan ya bahwa pembiayaan pembangunan kota itu tidak seluruhnya dari APBD kota. Ya. Ada juga dari APBD provinsi, misal bantuan keuangan provinsi ataupun ya belanja-belanja daerah provinsi yang alokasinya di Medan dan termasuk misalnya dari ya alokasi dari APBN dari berbagai kementerian. Contohnya pada saat ini kan kita sedang melakukan revitalisasi kawasan Kota Lama Kesawan. Ya, betul. Nah, itu alokasi anggarannya ya bersumber dari kementerian ya terkait ya Kementerian PU. Demikian juga kita ya secara bertahap pada saat ini membangun Tanggul Rob Lawan. Itu ada 5 fase. Nah, seluruhnya ya diharapkan nantinya alokasinya dari APBN. Jadi sebenarnya pembangunan kota itu dari sisi pembiayaan merupakan kombinasi pembiayaan baik APBN-nya, APBD provinsinya, ya, APBD kotanya, CSR-nya, dan sebagainya, ya, Pak, ya? Investasi swastanya, dan sebagaimana ya. Nah, sehingga memang proses pembangunan inilah yang sebenarnya kita arahkan nanti pada tujuan akhir, ya, peningkatan lapangan kerja, ya, peningkatan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, yang otomatis tentunya ini juga berhubungan dengan upaya kita untuk menurunkan ya pengangguran dan kemiskinan ekstrim yang kita harapkan dapat diturunkan secara signifikan di 2023. Oke, artinya ini masyarakat Kota Medan harus sedikit bersabar sampai 2023 dengan segala pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan protes-protes netizen di sosial media, jalan macet, kemudian banjir di sana sini ya Pak ya. Jadi memang ya proses pembangunan kota ini terutama di bidang infrastruktur ya membutuhkan partisipasi luas juga dari masyarakat kota ya. Ini yang kita harapkan. Memang ya ketika jalannya di hot mix ya jadi baru, ketika drainasinya diperbaiki mungkin ada tumpukan material dan peralatan-peralatan kerja. Betul. Ya tentunya ini kan sifatnya temporer Mbak ya, sehingga kita harapkan inilah bagian dari salah satu partisipasi masyarakat untuk menerima kondisi yang mungkin agak macet dan sebagainya ya. Tapi kan
tujuan akhirnya adalah bagaimana supaya ya kota kita memiliki infrastruktur prasarana-sarana kota yang layak sehingga apa? Mendukung semua aktivitas sosial ekonomi masyarakat ya bisa berjalan nantinya secara efisien, efektif dan ekonomis seperti itu. Jadi memang ya butuh partisipasi luas ya. Ya monitoring, kontrol sosial ya dari masyarakat, dari stakeholder ya tetap kita perlukan sebagai saran masukan ya bagi Pemko untuk ya lebih menyempurnakan ya dari mungkin ya sistem kerja, mekanisme kerja dan sebagainya ya. Tapi pada dasarnya sebenarnya semua pelaksanaan program kerja kita itu ya itu secara berlapis ada namanya quality control dan sebagainya, pengawasan dan sebagainya. Oke, nah Pak Zul, ini terkait instrumen apa saja yang dibangun untuk meningkatkan mutu pelayanan administrasi daerah ini Pak? Oh ya, jadi ini memang lebih kepada apa ya, upaya-upaya internal BPKAD nih, ya, betul. Mbak ya. Masyarakat bagaimana juga supaya tahu nih. administrasi keuangan daerah itu berjalan ya lebih efektif ya. Lebih akuntabel, terutama isu akuntabelnya itu, Mbak. Nah, untuk isu akuntabelnya itu dalam tahun ini BPKAD itu sudah punya 3 sertifikasi ISO, ya ISO 9001 ya. Untuk ISO 9001 ini adalah ya untuk manajemen mutu. Nah, jadi BPKAD sudah mendapatkan ISO 9001. Yang kedua juga BPKAD sudah mendapatkan ISO 27001, ini security system. Nah, jadi kita kan mengelola keuangan daerah. Betul. Jadi security systemnya juga harus ya lebih memadai. Yang ketiga juga ya ini menyangkut isu akuntabilitas. BPKAD sudah mendapatkan sertifikasi 37001. Ini ISO anti penyuapan. Nah, jadi dalam rangka ya untuk meningkatkan kualitas mutu ya penyelenggaraan administrasi keuangan ataupun penata usahaan keuangan daerah, maka BPKAD itu memperkuat ya sisi-sisi manajemennya, keamanannya ya dan juga integritas ya yang berkaitan dengan tentunya ya isu-isu potensi-potensi gratifikasi KKN dan sebagainya. Nah, ini yang kita hindarkan ya. Soalnya pegang anggaran nih. Iya, di samping itu juga ya kita memperbaiki tahun ini ya basis standar operasional prosedurnya, SOP kerjanya. Bagaimana SOP kerja ini ya mampu membingkai supaya semuanya bekerja secara ya prosedural seperti itu ya. Sehingga ini sistemnya itu membangun integritas kerja, profesionalitas kerja ya. Jadi memang ya untuk lebih memantapkan akuntabilitas ya BPKAD dalam tahun ini kita memperbaiki baik SOP-nya maupun sistem dan prosedur secara keseluruhan ya melalui yang kita sebut tadi ISO 9001, ISO 27001, ISO 37001 anti penyuapan. Kira-kira seperti itu ya di samping tentunya prasarana-sarana kerja yang yang lebih memadai. Nah, ini kita harapkan ya seluruh segenap ASN ya aparatur sipil negara di lingkungan BPKAD itu punya integritas ya pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Nah, ini pesan untuk internal Bapak ini sebenarnya ya Pak ya. Nah Pak, kita masih ada satu segmen lagi nih untuk ngobrolin tentang aset mungkin ya Pak ya, yang masyarakat juga ingin tahu Kota Medan punya aset apa saja nih, kemudian apa saja yang dilakukan untuk menjaga aset-aset itu untuk tetap terjaga pastinya. Pemirsa, apa kabar Medan akan kembali sesaat lagi. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Oh, aku udah beliin kamu set top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang.
dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Baik, nah Pak Zul, di penghujung waktu sebelum closing nih, kalau kita ngobrolin soal aset yang dimiliki oleh pemerintah Kota Medan, mungkin boleh dibahas Pak, seberapa atau apa saja yang dilakukan oleh BPKAD untuk menjaga aset-aset ini Pak? Jadi gini Mbak ya, mungkin kalau aset itu kan mungkin pertanyaannya, pengertiannya ya bermacam-macam ya. Nah, untuk lebih mudahnya memahaminya, aset itu, PIMKO itu punya tanah, ya, PIMKO itu punya bangunan, ya. PIMKO itu punya misalnya peralatan mesin dan sebagainya. Nah, inilah yang disebut dengan aset ya, atau dalam bahasa teknis regulasi ada ya yang disebut dengan barang milik daerah. Jadi BPKAD juga memang punya fungsi pengelolaan barang milik daerah. Nah, untuk aset yang paling menonjol sering dalam diskusi itu adalah ya aset tanah, aset bangunan. Betul. Seperti itu ya. Kalau mesin dan peralatan kan itu kan peralatan kerja yang sering yang digunakan sehari-hari kan seperti itu. Nah, untuk aset tanah bangunan ini memang ya ada kelompok aset tanah dan bangunan ya yang memang tidak digunakan untuk menunjang mendukung urusan pemerintahan daerah. Nah, jadi ya ada memang aset-aset tanah dan bangunan seperti itu. Nah, untuk aset-aset tanah dan bangunan seperti itu ini memang ya memberikan peluang kesempatan untuk dilakukan kerjasama pemanfaatannya dengan pihak ketiga supaya aset itu tetap produktif. Mungkin masih ingat ya statement Ibu Menteri Keuangan beberapa bulan yang lalu. Katanya kalau di Amerika itu ya asetnya kerja, orangnya tidur. Nah, kalau di Indonesia katanya orangnya kerja, asetnya tidur. Saking banyaknya asetnya Pak ya. Itu artinya sebenarnya ukuran produktivitasnya. Ya di sana ukuran produktivitas aset itu memang relatif jauh lebih tinggi. Nah, ya itu tentunya kan memberikan motivasi bagi kita bagaimana meningkatkan produktivitas aset-aset yang kita miliki, khususnya aset-aset yang ya non operasional istilah teknisnya, yang tidak digunakan untuk mendukung urusan pemerintahan daerah. Nah, untuk itulah ya beberapa aset tanah dan bangunan PIMKO Medan itu memang kita kerjasamakan dengan pihak ketiga, misalnya dalam bentuk sewa menyewa atau dalam bentuk BOT, ya dan sebagainya, bentuk-bentuk kerjasama pemanfaatan aset yang memang diperkenankan sesuai dengan Permendagri nomor 19/2016 tentang pengelolaan barang milik daerah. Jadi itu yang terus kita lakukan. Tapi di sisi lain juga Mbak ya, aset tanah bangunan ini kan sangat rawan. Ya, sangat rawan ya. Apalagi di Medan ya Pak ya. Sangat rawan. Kita tahu oleh karena sama-sama, itu Pak. memang pengelolaan aset ini harus didukung oleh penata usahaan ya barang milik daerah yang lebih memadai. Nah, salah satu kuncinya adalah ya sertifikasi aset. Nah, itu yang menguatkan ya Pak ya. Iya, itu yang sebenarnya instrumen untuk ya meningkatkan keamanan aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah kota. Nah, pada saat ini ya sudah sekitar 72% lebih ya aset-aset tanah PIMKO Medan itu telah memiliki sertifikatnya ya. Sebenarnya kalau secara persil ya aset milik pemerintah kota itu dalam bentuk tanah itu sebanyak ya 1.156 persil. Jadi 72% diantaranya sudah memiliki sertifikat dan memang alhamdulillah tahun ini progres sertifikasi asetnya cukup menonjol. Kita juga sebenarnya
ya punya kerjasama koordinasi supervisi dengan KPK ya dalam rangka pengamanan penertiban aset daerah. Nah, KPK memberikan target Pemko Medan tahun ini ya itu harus bisa mensertifikasi aset untuk 200 persil. Nah, alhamdulillah sampai saat ini sudah 215 persil, bahkan kita harapkan di akhir tahun ini dalam 1 minggu ini bisa mencapai 250 persil ya sudah dapat diterbitkan sertifikatnya. Nah, ini tentunya kinerja ya yang kita dorong menjadi lebih baik, tapi tentunya kita juga ya memberikan apresiasi terhadap BPN, Badan Pertanahan Nasional. Sebab kan kita tahu sertifikasi kan diterbitkan oleh BPN. Tugas mereka ya Pak ya. Jadi dengan kolaborasi, ya kolaborasi kerja kita, maka alhamdulillah sertifikasi aset ya yang kita lakukan dalam tahun ini cukup menonjol dari tahun-tahun sebelumnya. Ya seperti itu untuk aset-aset yang paling pokok. Ya kita harapkan tentunya ya kami terus merintis, kami terus melakukan artinya diskusi kerjasama dengan pihak ketiga untuk pemampatan aset-aset Pemko yang masih non operasional ya, yang belum digunakan, yang belum produktif terhadap pihak ketiga. Tapi tentunya ya kerjasama ini tetap harus dibingkai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu bisa masuk ke PAD kita ya Pak ya? Ya, jadi kita harapkan ya kerjasama pemampatan aset dengan pihak ketiga ini juga memberikan sumbangan ya tambahan pendapatan asli daerah dari pemanfaatan aset oleh pihak ketiga. Baik, seperti itu. Baik Pak Zul, sayang sekali waktu kita sudah habis. Mungkin ini boleh disampaikan Pak closing statement kepada pemirsa. Nah, tadi kita bicara APBD. Bicara APBD itu ada 2 sisi, pendapatan daerah, belanja daerah. Maka mungkin closing statement yang paling cocok itu ya bagaimana supaya APBD-nya menjadi APBD yang sehat, APBD-nya menjadi APBD yang berorientasi kesejahteraan, maka tentunya butuh partisipasi luas ya dalam pengelolaan APBD, khususnya dari sisi pendapatan daerah. Dari sisi pendapatan daerah itu ada kelompok namanya pendapatan asli daerah yang ya bersumber dari jenis-jenis pajak daerah ataupun retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah Kota Medan untuk kebutuhan tambahan pembiayaan fiskal belanja daerahnya. Oleh karena itu mungkin yang paling tepat ya pada kesempatan ini kita ya berharap, kita memohon kepada seluruh warga kota yang berbahagia ya, masyarakat kota bisa berpartisipasi dengan cara apa ya, mewujudkan masyarakat yang taat pajak. Nah, mewujudkan masyarakat yang taat pajak ini adalah ya melalui peningkatan kesadaran perpajakan daerah. Artinya ya masyarakat, salah satu cara berpartisipasi dalam pembangunan adalah memenuhi semua kewajiban-kewajiban perpajakan dan retribusi daerah yang diperlukan ya. Dengan cara ini sebenarnya APBD kita menjadi APBD yang sehat ya, menjadi APBD yang berorientasi kepada upaya peningkatan kesejahteraan secara berkesinambungan. Mungkin kira-kira itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Zul atas waktunya. Intinya bayar pajak ya, Pak. Iya, bayar pajak. Saya sebenarnya masih penasaran, Pak. Ini siapa-siapa aja yang bandel nih, yang tidak taat pajak. Tapi nanti ya, Pak, mungkin setelah ini kita obrolin ini. Baik, pemirsa, ini akan menjadi penutup program Apa Kabar Medan, Sumatera Utara. Saya Wana Sari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.